Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Selamat malam ibu-ibu, saudari-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-55 ayat yang ke-10. Ayat yang pertama maksud saya sampai dengan ayat yang ke-24. Bisa dibaca masing-masing. Nanti saya akan menekankan pada beberapa bagian. Sebelumnya mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Kami akan membaca dan merefleksikan bagian dari firman Tuhan yang sudah kami siapkan. Kiranya Roh-Mu yang menolong dan memampukan kami untuk memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon pertolongan. Amin. Kitab Mazmur pasal 55 ayat 1 sampai 24. Saya akan baca ayat 1 sampai dengan ayat 8, ayat 1 sampai ayat 9, lalu ayat 17 sampai dengan ayat 20 dan terakhir ayat 24. Ayat 1 sampai dengan 9. Berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik. Sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku.
Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Ayat yang ke-17 sampai dengan 20. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka, Dia yang bersemayam sejak purbakala. Karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Ayat yang ke-24, tetapi Engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Saya harap ibu-ibu sekalian membaca ayat 1 sampai dengan ayat 55, ayat 24 pasal 55 ini supaya mendapat gambaran yang lebih jelas. Tapi karena keterbatasan waktu, saya memilih bagian-bagian yang akan menjadi penekanan. Saya memulai renungan kita pada saat ini dengan mau membagi satu survei online yang dilakukan oleh PGI antara tanggal 28 sampai 31 Maret 2020 kepada sekitar 2.700-an orang, hampir 2.750 orang sebagai respondennya. Survei dilakukan secara online dan topiknya adalah warga gereja merespon pandemi COVID-19. Yang menarik dari hasil survei ini adalah 90% lebih dari para responden mengatakan mereka membutuhkan pelayanan pastoral yang bentuknya didoakan, diberi penghiburan, pendampingan, atau bagian dari ketiga-tiganya. Nah, ketika saya membaca survei ini, ibu-ibu sekalian boleh cek survei yang lebih lengkap di pgi.or.id, di situ bisa didapat. Saya terpikir kira-kira apa yang memotivasi atau apa yang menjadi latar belakang dari tingginya kebutuhan responden terhadap pelayanan pastoral. Salah satunya saya kira adalah soal kecemasan dan rasa takut yang sangat tinggi yang dimiliki oleh responden. Saya rasa inilah yang menjadi pemicu mengapa para responden 90% lebih mengatakan membutuhkan pelayanan pastoral. Kira-kira kecemasan apa? Saya kira ini adalah bagian dari kehidupan kita saat ini. Saya sendiri memeriksa diri saya, mencari tahu kecemasan apa yang saya punya terkait pandemi COVID-19. Ada 3 setidaknya yang saya cemas, yang saya takuti. Yaitu saya takut terpapar COVID-19, saya, anak-anak saya, suami saya, orang tua saya, mertua saya yang sudah lansia, atau sahabat-sahabat orang-orang yang dekat dengan saya yang rentan, yang survivor cancer misalnya dan lain sebagainya. Saya juga khawatir terjadi keruntuhan ekonomi karena PHK yang begitu tinggi di mana-mana, kantor-kantor tutup, pabrik-pabrik tutup dan seterusnya. Saya juga khawatir ketiadaan bahan pangan karena sulit didapat karena adanya pembatasan sosial besar-besaran dan lain sebagainya. Dan yang sangat saya takuti juga adalah terjadinya kerusuhan seperti di beberapa negara yang lain. Nah, hal-hal ini memicu kecemasan dan pada diri saya misalnya membuat saya sulit tidur, membuat saya menjadi lebih sensitif daripada sebelumnya, membuat saya mengalami gejala-gejala psikosomatis di awal-awal, sakit kepala, batuk, bersin-bersin dan seterusnya yang tidak ada hubungannya sebenarnya dengan situasi atau keadaan kesehatan saya. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul dan mau saya ajak kita semua refleksikan adalah bagaimana kita bisa menghadapi atau merespon kecemasan ini. Mungkin ibu-ibu juga mengalami apa yang saya alami, punya kecemasan yang sama, lebih banyak atau lebih sedikit daripada yang tadi saya sebutkan, tapi kira-kira secara umum itulah yang timbul, yang muncul, yang kita alami. Nah, saya dikuatkan oleh Mazmur pasal 55 ini karena
saya menemukan ternyata bukan hanya saya yang mengalami kecemasan, bukan hanya ibu-ibu atau anggota keluarga kita yang mengalami kecemasan. Pemazmur juga mengalami kecemasan. Tadi kita baca sama-sama ya bahwa berkali-kali kata cemas, kata seram, kata takut disebutkan dalam syair ini. Pemazmur mengakui bahwa dia sedang menghadapi situasi yang menakutkan. Dia mengalami situasi yang membuat dia cemas. Ada di ayat 3, ayat 5, ayat 6, ayat 18, dan di ayat 18 pemazmur bahkan mengatakan ia takut sampai menangis. Saking takutnya, saking cemasnya, saking khawatirnya akan situasi yang tidak baik itu. Lalu ia juga merasa, ia mengatakan bahwa kalau bisa ia mau terbebas saja dari situasi yang tidak menyenangkan itu ya. Di ayat 7 sampai ayat 9 tadi yang saya baca. Seandainya aku punya sayap seperti merpati katanya. Kalau bisa pergi atau terbang tentu dia akan pergi. Tetapi kemudian kalau kita baca terus, pemazmur akhirnya sadar bahwa dia tidak bisa, dia tidak punya sayap, dia tidak bisa pergi. Dia tidak bisa lari dari situasi itu. Dan satu-satunya cara adalah menghadapi situasi itu. Kita baca tadi bersama-sama, meskipun pemazmur terus-menerus berulang-ulang mengatakan dia cemas, situasi itu menyeramkan, dia takut, tetapi ia tidak lari. Dan saya belajar dari pemazmur bahwa situasi yang dihadapinya tidak berubah, musuh-musuhnya masih akan terus menyerang dia dan seterusnya, tetapi sekarang dia memilih untuk menghadapi situasi itu, ia memilih untuk merespon situasi itu. Dan inilah yang menjadi pelajaran kita bersama pada saat ini. Pemazmur tahu bahwa dalam ketakutannya, dalam kekhawatirannya, ia bisa mengandalkan Allah. Di ayat yang ke-23 tadi ya, bisa kita baca sama-sama. 23 pemazmur mengatakan, aku serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi pemazmur masih takut, pemazmur masih khawatir, tetapi ia menghadapi atau merespon ketakutan dan kekhawatiran itu tidak sendirian, tetapi bersama-sama dengan Allah. Hasilnya kemudian adalah situasinya tidak berubah, pemazmur masih takut, tetapi cara dia merespon situasi itu yang berubah. Dia sekarang percaya bahwa Allah akan menemani dia dalam situasi itu. Ia percaya bahwa Allah mampu mengatasi atau menyelesaikan situasi yang tidak menyenangkan atau menakutkan itu. Situasinya tetap ada, tetapi cara pemazmur meresponlah yang berubah. Nah, mari kita berefleksi tentang situasi kita sekarang, juga pelajaran yang kita dapat dari pemazmur. Mari ingat, mari kita pikirkan lagi perasaan-perasaan apa yang paling kuat kita miliki di awal-awal munculnya pandemi ini. Kalau kita baca media, kita perhatikan cara para pemimpin negara kita merespon, saya mencatat ada 3 sikap yang muncul secara umum mungkin juga pada kita. Yang pertama, sebagian besar orang merasa bahwa bahayanya masih jauh. Wah, ini terjadinya di Cina, tidak akan sampai ke Indonesia. Karena itu banyak orang yang mengkritik ketika pandemi ini di Wuhan sudah begitu mengkhawatirkan, penerbangan masih terus ada dari dan ke Cina, ke Indonesia. Lalu sikap yang kedua adalah menyederhanakan masalah. Banyak yang mengatakan ini sejenis flu, sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Indonesia negara tropis, tidak akan terpapar, atau kalaupun terpapar ataupun virusnya sampai ke Indonesia akan cepat mati oleh sinar matahari dan seterusnya. Bahkan ada banyak sekali meme yang bisa kita lihat, virusnya kalah oleh berbagai hal yang lebih menakutkan katanya di Indonesia ini ya. Atau orang lain mengatakan, oh kalau kita muda, kita sehat-sehat, tidak apa-apa. Virusnya tidak akan berakibat buruk, hanya kepada orang-orang yang lansia atau punya penyakit yang sudah parah saja virus ini membawa kematian. Tetapi ketika sudah mulai ada yang terpapar, lalu kemudian sudah ada yang meninggal, kita mulai merasa bahwa sudah dekat, situasinya semakin menyeramkan dan seterusnya. Saya sendiri punya pengalaman ketika
karantina mulai diberlakukan dan tidak pernah keluar rumah, saya tidak merasa terlalu cemas, tidak merasa terlalu takut. Karena saya sudah tidak lagi membanjiri otak saya dengan informasi-informasi seputar COVID. Saya memilih berita-berita yang saya baca, yang mau saya dengar. Dan sudah merasa agak aman, agak tenang. Tapi satu kali ketika saya keluar ke supermarket dan membeli bahan pangan, lalu dalam perjalanan 2 kali berpapasan dengan ambulans, di mana para petugasnya mulai dari supirnya dan juga yang di sebelahnya memakai APD lengkap dan ambulansnya cepat sekali. Tiba-tiba saya seperti disergap oleh satu kenyataan, satu fakta bahwa ini bahaya yang begitu dekat dengan saya. Nah, jadi ketika bahaya itu terasa dekat, kecemasan itu meningkat lagi, rasa takut itu muncul lagi, dan saya mulai lagi mengalami gejala-gejala kecemasan, sulit tidur, lebih sensitif dan lain sebagainya. Nah, saudari-saudari, apalagi ketika ada teman-teman atau orang yang saya kenal, kemudian saya tahu masuk rumah sakit, masuk ICU dan akhirnya meninggal karena terpapar COVID-19. Ketakutan itu semakin kuat, kecemasan itu semakin kuat. Apa yang bisa kita lakukan? Atau bagaimana kita bisa merespon kecemasan itu, belajar dari pemazmur. Kita belajar tadi bahwa yang pertama kita harus mengakui, mengenali perasaan-perasaan yang muncul. Tidak menyepelekan bahaya, tetapi juga tidak panik dan akhirnya menjadi yang disebut oleh banyak orang overreaktif terhadap bahaya itu. Diperlukan kemampuan, diperlukan latihan untuk terus-menerus mengenali dan mengakui perasaan-perasaan apa yang muncul. Kalau kita takut, kita cemas, kita khawatir, itu tidak apa-apa. Itu baik-baik saja. Tidak apa-apa kita merasa dihantui oleh kekhawatiran. Kita merasa bahwa saya takut, saya cemas. Itu bagian dari kemanusiaan kita, dan itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang sangat manusiawi. Yang kedua, kita belajar dari pemazmur bahwa situasinya mungkin tidak akan berubah secepat yang kita mau. Besok sudah selesai begitu ya, besok tidak ada lagi yang positif dan seterusnya. Yang harus atau yang bisa kita rubah adalah cara kita merespon, cara kita mengelola kecemasan itu. Kita tahu bahwa di luar kemampuan kita untuk mengetahui, untuk mengatakan dia akan selesai pada waktu ini atau pada waktu itu, meskipun ada banyak sekali prediksi, ada banyak sekali ilmuwan yang mengatakan akan selesai pandemi ini pada bulan ini atau bulan itu, tapi tidak ada seorang pun yang tahu. Karena itu mari yang pertama kita kenali dan kita akui perasaan-perasaan yang muncul ketika kita menyadari situasi ini. Dan kalau perasaan-perasaan itu perasaan yang negatif, yang takut, yang cemas, yang khawatir, itu tidak apa-apa. Yang kedua, kalau kita sudah mengenali, kita sudah mengakui perasaan-perasaan yang muncul itu, maka berikutnya adalah berlatih, belajar mengelola kecemasan atau rasa takut yang muncul itu. Saya kemarin mengikuti satu program di sebuah gereja yang judulnya Sapaan Gembala. Nah, gembala yang menyapa adalah Pendeta Yoas Adi Prasetya dari GKI Pondok Indah, dan beliau memberikan 10 tips untuk mengolah atau mengelola kecemasan. Saya mau berbagi tips ini karena tips ini menolong saya juga, dan semoga menolong saudari-saudari sekalian yang mungkin masih sangat dikuasai oleh ketakutan, masih sangat dikuasai oleh kekhawatiran dan kecemasan. Yang pertama, batasi konsumsi berita yang membuat cemas. Sekarang saya tidak mau lagi membaca atau mengikuti terus-menerus. Dulu iya, sekarang tidak lagi. Kalau saya mau tahu berapa orang yang sudah meninggal, saya tanya kepada suami saya. Kalau saya mau tahu apakah bertambah atau berkurang orang yang positif, saya tinggal tanya suami saya. Kalau muncul pop up di laptop saya, tidak saya buka. Atau di grup WhatsApp dan sebagainya. Jadi mari batasi. Tidak akan
mengurangi jumlah yang positif atau yang meninggal kalau kita terus-menerus mengikuti berita itu. Hentikan mengkonsumsi berita-berita yang membuat kita cemas, apalagi kalau itu berita-berita hoax. Yang kedua, lebih baik dengarkan atau baca cerita-cerita lain, berita-berita lain yang juga menarik. Ada banyak sekali berita yang juga menarik selain berita tentang COVID-19. Jujurlah, yang ketiga, jujurlah pada kecemasan dan ketakutan Anda. Akui perasaan-perasaan itu, rangkul perasaan-perasaan itu, dan kita tahu perasaan itu adalah bagian dari eksistensi kita sebagai manusia. Jadi saya belajar juga, saya takut, saya cemas, dan saya katakan kepada suami saya takut, saya cemas. Apalagi saya punya putri saya yang pertama, dia sangat rentan dan waktu kecil dia punya masalah pernapasan dan itu membuat saya lebih takut. Tetapi sekarang saya tahu rasa takut itu tidak boleh saya lawan, tetapi harus saya rangkul, saya akui, dan terus-menerus saya kelola. Yang keempat, lakukan komunikasi dengan orang-orang penting dalam hidup Anda. Sebelum COVID-19, jadwal saya menelepon orang tua saya yang tinggal di luar pulau lain adalah 1 minggu atau 2 minggu 1 kali. Sekarang dalam seminggu bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali, kapanpun bisa dihubungi, sinyal memungkinkan, maka akan saya telepon, akan saya video call. Dan itu aksi itu lahir dari satu kesadaran saya bahwa mungkin waktu saya tidak banyak bersama-sama dengan mereka. Saya tidak tahu, saya tidak bisa mencegah mereka terpapar virus COVID-19. Dan kalau mereka terpapar, saya tidak bisa mengurangi kesulitannya, mengurangi risikonya. Karena itu saya belajar untuk memakai waktu yang masih ada sekarang sedapat mungkin untuk menghubungi mereka. Yang kelima, jika merasa sulit, merasa sesak, merasa cemas ini tidak tertahankan, takut ini tidak tertahankan, carilah orang lain untuk berbicara, untuk berbagi kecemasan itu. Yang keenam, usahakan supaya tetap sehat. Kita tahu ada banyak tips yang bisa kita dapatkan dan mungkin juga kita bagikan. Yang ketujuh, perlengkapi diri jika terpaksa harus keluar. Jangan sepelekan keadaan ini, tetapi juga jangan terlalu panik. Yang kedelapan, lakukan hal-hal yang menyenangkan. Mungkin hobi-hobi yang lama atau hobi yang baru. Dan saya punya hobi baru yang tidak pernah saya pikirkan bahwa saya akan punya hobi ini sebelumnya. Sekarang saya ikut-ikutan nonton drama Korea. Karena anak saya suka nonton drama Korea dan dia terus-menerus meracuni saya, mengatakan yang ini bagus, yang itu bagus, dan akhirnya saya menonton beberapa drama Korea. Yang kesembilan, yang bisa kita lakukan untuk mengelola kecemasan adalah fokus pada hari ini. Tidak ada gunanya kita terus mengingat hari-hari baik di mana kita bisa pergi ke mall, bisa jalan-jalan, bisa berkunjung ke rumah teman kita, dan menyesalinya bahwa sekarang semua itu tidak bisa kita lakukan. Atau terus-menerus memikirkan hari depan yang kita tidak tahu, apalagi hari depan yang kita bayangkan itu hari depan yang sulit, yang penuh dengan kesusahan dan penderitaan. Tetapi marilah kita belajar fokus pada hari ini, pada situasi keadaan yang sedang kita alami sekarang, lalu syukuri apa yang bisa disyukuri dan perbaiki apa yang bisa diperbaiki. Dan yang ke-10, teruslah berkomunikasi dengan Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh pemazmur. Dia tidak melewati atau melalui, merespon situasi yang sulit itu dengan dirinya sendiri, tetapi dia melewatinya bersama dengan Tuhan. Meskipun kita tidak bisa bertemu, meskipun kita tidak bisa beribadah di gereja, tetapi justru dengan adanya pandemi ini, rumah kita bisa menjadi gereja, rumah kita bisa menjadi persekutuan. Ada satu komik atau meme begitu yang menarik sekali. Jadi percakapan antara Tuhan dengan iblis. Iblis katakan, aku sudah berhasil menutup gerejamu di seluruh dunia. Dan Tuhan katakan sebaliknya, aku baru saja membuka gereja di setiap rumah orang percaya. Jadi ibu-ibu, saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan terjadi. Kita tidak tahu kapan kita bisa kembali kepada kehidupan kita yang menurut kita normal. Meskipun sekarang anak-anak muda mengatakan
apalagi yang pro lingkungan. Yang normal itu sebenarnya yang krisis, yang tidak baik. Tetapi kita satu yang bisa kita percaya, yaitu kita takut, kita cemas, kita khawatir, dan itu bagian dari kemanusiaan kita. Tetapi kita tahu kita tidak khawatir sendirian, kita tidak cemas sendirian, kita tidak takut sendirian, kita takut bersama-sama dengan semua orang yang juga di seluruh dunia yang mengalami pandemi ini. Dan yang paling penting adalah kita tahu kita bisa merasakan takut ini, kita bisa merasakan kecemasan ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan pemazmur menghibur kita karena Tuhan yang dipercaya oleh pemazmur, yang juga kita percaya adalah Tuhan yang mampu menyelesaikan, mengakhiri situasi yang tidak menyenangkan ini. Jadi mari kita sambut, kita rangkul hari-hari kita ke depan dengan satu pandangan yang baru, dengan satu harapan yang baru, bahwa kita bisa tetap cemas, kita bisa tetap takut, kita bisa tetap khawatir, tetapi kita tahu kekhawatiran itu tidak boleh menguasai kita, ketakutan itu tidak boleh menguasai kita. Sebaliknya kitalah yang mengolah, kitalah yang beradaptasi dengan keadaan kita sekarang. Kiranya Allah yang menciptakan dunia ini dan seluruh isinya menolong, menopang, menemani saya dan juga Bapak Ibu, saudari-saudari yang hari ini belajar dari firman Tuhan bersama-sama dengan saya. Mari kita berdoa untuk menutup renungan firman Tuhan pada saat ini. Ya Allah, kami akui bahwa kami takut, kami cemas, kami khawatir, kami merasa seram dengan situasi sekarang. Dan kami mengaku bahwa pada waktu yang lalu rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir itu menghantui bahkan menguasai kami sehingga kami menjadi tidak produktif. Kami menjadi lupa bahwa Engkau menyertai dan memelihara kami. Kami sekarang dikuatkan oleh firman-Mu dan kami akan terus melanjutkan hidup kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kami masih tetap takut, kami masih tetap khawatir, kami masih tetap cemas. Tetapi sekarang kami akan merangkul ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu. Karena kami percaya ada banyak orang yang mengalami seperti kami. Dan yang paling penting kami tahu Engkau menemani kami dalam perasaan-perasaan itu, dalam situasi-situasi itu. Kami percaya bahwa Engkau juga Allah yang Maha Kuasa, Engkau yang sanggup dengan berbagai cara mengakhiri pandemi ini. Tetapi biarlah kami bergantung kepadamu, Allah yang berjalan bersama dengan kami dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, dan juga Allah yang ada bersama dengan setiap orang yang berjuang untuk mengakhiri pandemi ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong supaya kami mengingat dan melakukan firman yang kami pelajari pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan memohon pertolongan supaya kami ingat, kami dihibur, dikuatkan oleh firman Tuhan. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami, kita berdoa. Ya Allah yang bersama dengan kami, Allah yang menghibur dan menguatkan kami dalam masa-masa yang sulit, kami hendak menaikkan syafaat pada saat ini. Secara khusus kami mau berdoa untuk
setiap orang yang terpapar virus COVID-19, baik yang tanpa gejala, dengan gejala ringan, berat, maupun saat ini sedang di ruang-ruang ICU. Engkau yang ada bersama dengan mereka ya Allah, Engkau yang memulihkan mereka sesuai dengan kuasa-Mu. Engkau yang menopang, menolong, menghibur mereka. Terutama mereka yang berada di ruang-ruang isolasi maupun di ruang ICU, Tuhanlah yang menjadi teman mereka, Tuhanlah yang menjadi penghibur dan membawa kekuatan bagi mereka. Kami sungguh berdoa Engkau memberkati setiap pengobatan, terapi, apapun yang dilakukan untuk membawa kesembuhan bagi saudara-saudari ini. Engkaulah yang menolong apapun yang dilakukan untuk membawa pemulihan. Kami juga mohon pertolongan Tuhan untuk keluarga-keluarga dari mereka yang terpapar COVID-19, terutama yang keluarganya berada di ruang isolasi atau di ICU yang tidak bisa dijenguk, tidak bisa dilihat. Tuhan, Engkau tahu betapa setiap anggota keluarga ini sangat menderita. Kiranya Engkau yang menghibur, Engkau yang menguatkan, Engkau yang meneguhkan. Kami berdoa untuk para medis, tenaga kesehatan yang terus berjuang untuk mendatangkan kesembuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Engkau memberi mereka kesehatan, Engkau memberi mereka kekuatan. Tentu ada banyak juga yang putus asa, kehilangan harapan karena terus-menerus menghadapi kematian dan kondisi yang kritis dari para pasien COVID-19. Kiranya Engkau yang meneguhkan hati mereka, Engkau yang menguatkan mereka ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau juga yang menolong, menghibur, menguatkan, menemani anggota keluarga dari para tenaga kesehatan ini. Tuhan yang memberi kesehatan, Tuhan yang memelihara. Kami berdoa untuk pemerintah kami dalam menangani COVID-19. Tuhan, sudah ada banyak hal yang dilakukan, tetapi seringkali juga masih banyak hal yang perlu untuk dilakukan. Tuhan yang memberi hikmat, Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberi kesehatan kepada aparat pemerintah kami supaya mereka punya daya tahan yang cukup untuk mengatasi pandemi ini. Kami berdoa untuk kami semua warga negara ini Tuhan. Biarlah kami mendukung pilihan-pilihan, keputusan-keputusan yang sudah dibuat oleh pemerintah supaya kami semua boleh turut ambil bagian secara aktif dalam mengatasi pandemi ini. Kami berdoa untuk para perempuan yang terpapar atau yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Mereka yang berjuang untuk kehidupan setiap hari. Mereka yang harus memikirkan asupan pangan bagi anggota keluarga mereka. Engkaulah yang menghibur dan menguatkan Tuhan. Engkau yang memberi jalan, Engkau yang membawa hal-hal yang baik dalam hidup mereka. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami untuk menjadi jalan membawa kebaikan Tuhan itu. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar hari ini, yang sudah menguatkan dan menghibur kami. Biarlah kami boleh membaginya dengan setiap orang yang ada di sekitar kami, sehingga mereka pun boleh dihibur dan dikuatkan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami untuk berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang menjadi penguasa dari seluruh alam raya, memberkati, menopang, menemani dan menguatkan kita. Kiranya kasih-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus dan pemeliharaannya di dalam Roh Kudus hadir ada bersama dengan kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.